Oke, iya teman-teman, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Oke, untuk pertemuan kita kali ini, supaya tidak bosan, aku menyelipkan satu buah segmen menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seringkali bermunculan di beranda entah Instagram, entah Facebook, ataupun grup, yang mudah-mudahan ini bisa jadi solusi dari pertanyaan tersebut. Kenapa segmen ini dibuat? Karena aku yang bekerja di industri desain grafis mempunyai sedikit banyak kapasitas untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, dan sengaja aku buat konten supaya informasi ini bisa menyebar dan bisa tersampaikan kepada orang banyak. Oke, langsung saja kita masuk ke inti videonya, menjawab satu buah pertanyaan yang sudah dilontarkan di grup di Facebook. Oke, pertanyaan seperti apa setelah yang satu ini? Oke, kenapa aku pakai facecam ya di sini memunculkan wajahnya? Seperti biasanya itu tidak ada, karena akhir-akhir ini aku mempelajari algoritma YouTube, bahwasannya ketika aku hanya memunculkan screennya aja atau recordernya aja ya, screennya yang di sini, itu tuh dia jangkauannya tidak terlalu luas, karena ya nggak tahu kenapa, tapi ketika ada muncul bentuk wajah manusia dan lain sebagainya, itu jangkauannya lebih luas. Itu sih, jadi aku akan coba tes pakai video ini apakah jangkauannya lebih luas ataukah memang sama aja. Oke, karena algoritma YouTube tuh sangat rumit ya, jadi agak susah dipahami juga gitu. Oke, masih jam 8 pagi ya. Masih jam 8 pagi, jadi kalau suara masih kayak orang ngantuk, muka juga kayak orang ngantuk, ya wajar lah karena masih pagi, tapi nggak apa-apa. Oke, langsung saja ke inti. Ini dia pertanyaannya dari Bro Baron Kaistar Aulia. Mudah-mudahan ini cowok ya, soalnya namanya ada Aulianya, takutnya ini cewek. Kalau misalkan salah ya harap dimaafkan. Dia mengajukan pertanyaan dalam komunitas pengguna CorelDRAW Indonesia. Nah, ini nih adanya di grup ya teman-teman. Untuk grupnya namanya ini, nanti teman-teman yang belum join bisa juga join di sini ya. Di sini juga banyak yang suka sharing-sharing kok, nanti bisa join aja di grup Facebook komunitas pengguna CorelDRAW atau disingkat menjadi KPCI. Oke, Bro Baron ini dia bertanya menggunakan hashtag #as ya, pertanyaan seperti ini. Apa sih kelebihan kekurangan CorelDRAW dibandingkan Photoshop? Contohnya biasanya untuk membuat apa saja. Oke, kita akan bahas kekurangan dan kelebihan CorelDRAW dibandingkan Photoshop ya. Jadi gini, sebetulnya ini agak-agak adil ya kalau kita bandingin dua software ini, karena dari base-nya aja atau dari dasarnya aja itu udah berbeda gitu ya. Jadi kenapa mesti dibandingin gitu kan? Base-nya aja udah beda, jadi agak susah-susah gampang sih sebetulnya untuk menjawab pertanyaan ini. Kalau misalkan di compare atau dibandingkan dengan Corel dengan AI, itu agak fair gitu kan, karena mereka sama-sama produknya itu produk untuk mengolah vektor. Tapi kalau menggunakan Photoshop itu agak gimana gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini pertanyaan bagus juga, barangkali bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan yang selama ini teman-teman mungkin berpikir gitu ya, kelebihan kekurangan CorelDRAW dibandingkan Photoshop. Mungkin ada yang seperti itu. Oke, aku akan jawab sebisanya. Yang pertama, kita bahas dulu perbedaan dari kedua software ini ya teman-teman, dari CorelDRAW dan Photoshop. Kalau namanya software itu, apalagi software untuk desain grafis, ada istilahnya itu software base. Jadi software base ini basic si softwarenya itu ya kan. Walaupun dia keduanya ini sama-sama pengolah gambar, yang Corel dengan Photoshop sama-sama pengolah gambar dan pengolah desain grafis juga, tapi base-nya ini beda teman-teman. Kalau Corel itu base-nya itu vektor, kalau misalkan Photoshop itu base-nya itu bitmap. Nah, bedanya antara vektor sama bitmap apa sih gitu ya? Nah, yang vektor ini gampangnya gini deh. Ketika kita ngolah di software tersebut, itu pixelnya itu tidak terbatas karena vektor base gitu ya. Jadi ketika kita membuat logo ataupun mendesain vektor wajah, WPAP di CorelDRAW ya, ketika kita zoom
sebanyak apapun itu warnanya tetap solid karena dia vector base. Beda dengan bitmap, namanya juga bitmap, dia basicnya itu dari pixel, sehingga ketika kita zoom itu akan muncul pixel-pixelnya. Kita akan coba cari beberapa sumber di internet perbedaan antara vektor dengan bitmap ya. Coba perbedaan vektor dan bitmap. Nah, oke. Sini nih ada 6 perbedaan dari glints.com. Oke. Nah, kita baca poin-poinnya aja ya di sini. Pixel versus garis, ya kan? Yang pertama. Kemudian hasil setelah ukuran diubah. Nah, yang vektor ini dia lebih padat karena dia basicnya kan vektor. Kalau bitmap itu basicnya pixel, itu akan kelihatan pecah-pecah seperti itu ketika di zoom ya untuk hasilnya. Ukuran dokumennya juga, kemudian bentuk dokumennya, kemudian fleksibilitas ya. Dan yang keenam, kapan mereka menggunakan. Nanti untuk detailnya teman-teman bisa baca-baca aja di sini karena ya beda segmen ya. Ini kan perbedaan antara vektor dengan bitmap. Tapi di sini aku akan membahasnya tentang enggak ini, tapi tadi udah disinggung aja beberapa poin, ada sekitar 6 poin tadi. Nah, itu. Yang pertama bedanya itu di software base. Kekurangannya ya CorelDRAW sama Photoshop. Kekurangannya si CorelDRAW ini teman-teman, ini menurut pribadi aku atau pandangan pribadi ya setelah menggunakan dua software ini. Jadi ini jangan 100% dijadikan acuan, hanya saja untuk bahan sharing gitu ya. Oke, untuk kekurangan si CorelDRAW ini, dia ketika untuk mengolah gambar ya teman-teman, untuk mengolah gambar itu fitur-fitur yang disediakan itu kurang kompleks ataupun kurang lengkap. Karena apa? Karena dari base-nya juga beda pengolahannya gitu ya. Karena ini vector base, ini bitmap. Bitmap itu identik dengan gambar. Nah, kekurangannya di situ. Coba kita akan coba komparasi langsung aja di softwarenya. Di sini aku pakai CorelDRAW 2019. Nah, kita akan coba ngolah satu buah gambar, gisel aja semua. Oke, bagi giselnya kita salin masukkan ke sini. Nah, supaya tahu ya. Nah, ini kekurangannya ketika kita coba ngedit foto pakai CorelDRAW. Nah, kekurangannya fiturnya tadi kurang lengkap. Di sini ada beberapa menu ya, ada file, edit, view dan lain sebagainya. Di sini si Corel juga sudah menyediakan untuk menu bitmap ya. Nah, menu bitmapnya hanya ya sekedar ini aja. Paling mode dan lain sebagainya. Kemudian di efek juga sama, paling ya cuman sekedar ada blur aja kayak gitu. Kemudian color transform, kemudian paling adjustment untuk naik turunin gitu ininya dari si warnanya gitu ya. Jadi paling basic aja yang sering dibutuhin gitu loh, untuk paling untuk mengubah warna dan lain sebagainya. Tapi untuk perspektif misalnya ataupun ngilangin background dan lain sebagainya, pokoknya yang identik dengan mengolah foto di CorelDRAW ini kurang cocok karena dari base-nya juga sudah beda. Nah, sekarang kita coba, kalau kekurangan di CorelDRAW berarti itu jadi kelebihan di Photoshop gitu kan logikanya ya. Nah, kita buka di Photoshopnya. Oke, dari namanya aja udah kelihatan ya, ini Adobe Photoshop gitu kan, dari namanya udah kelihatan foto, berarti ya kompleks banget untuk ngolah foto. Kita akan coba ambil gambar tadi, kita download. Oke, kita masukin ke Photoshop. Nah, seperti ini. Dari tampilannya udah kelihatan, di sini benar-benar ngedukung banget yang namanya itu untuk mengolah foto ya.
Ya, di sini ada background kontras, level, kurva, exposure dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya detail yang berhubungan dengan foto. Ada filter juga di sini ya. Kemudian di menu image-nya juga lebih lengkap gitu dan lain sebagainya. Pokoknya dari situ hal yang paling kelihatan perbedaannya. Untuk pengolahan foto di Photoshop lebih cocok, tapi untuk di Corel itu kurang cocok. Nah, itu satu poin yang sudah dibahas. Kemudian yang kedua dari segi ukuran file. Nah, ukuran file ini bedanya jauh banget. Yang Photoshop, teman-teman ya, yang Photoshop ini dia mempunyai ukuran yang gede banget gitu ya. Jadi kapasitas memori yang dipakai itu besar karena si Photoshop ini basicnya bitmap yang pasti memakan banyak memori atau file ukurannya gede gitu ya. Nah, kita akan coba edit aja sederhana. Kita akan komparasi antara Corel dengan Photoshop jumlah size-nya. Tadi gambarnya udah sama, kita bandingin, fair ya, gambarnya sama. Nah, gambarnya sama, kita coba sama-sama kasih teks aja deh. Coba kasih teks aja. Nah, kita fair aja. Di sini kita kasih teks, kemudian kita save. Oke. Gisel. Kita biar enak, depannya kita kasih PSD aja. PSD Gisel. Ya, ini satu. Nah, kemudian yang Corel kita kasih tulisan juga. Oke, seperti ini. Oke, warnanya disamain juga. Kita kasih nama CDR Gisel lah ya gitu ya. Nah, si PSD ini teman-teman bisa lihat ya, ukurannya itu dia lebih besar. Ini 1,7 MB, sedangkan ini hanya 1,3 MB. Itu hanya menambahkan satu teks aja teman-teman. Bayangkan teman-teman mengolah logo ataupun bikin logo atau bikin banner itu di Photoshop dengan banyak gambar, banyak teks dan lain sebagainya. Aku yakin size-nya ini 200 sampai 300 MB. Sedangkan yang di Corel dengan menggunakan Corel kita membuat banner, nambahin teks dan lain sebagainya itu kurang dari 50 MB. Itu berdasarkan pengalaman aku pribadi. Nah, berarti sudah jelas untuk segi size ya. Itu si Corel lebih unggul karena lebih sedikit memakan memori, sedangkan Photoshop itu lebih banyak memakan memori. Oke, itu ya. Kemudian kita bahas tadi kekurangan, kelebihan banyak banget sebetulnya yang perlu dibahas karena memang kedua software ini beda banget ya. Dari basicnya juga udah beda. Jadi kalau ngomongin kekurangan kelebihan, ya udah segampang itu aja. Yang bisa dilakukan Corel belum tentu bisa dilakukan Photoshop. Yang bisa dilakukan Photoshop belum tentu bisa dilakuin di Corel. Paling gitu aja sih gampangnya. Tapi secara kompleksitas ya tadi itu untuk ukuran, kemudian basicnya dan lain sebagainya itu bedanya jauh banget di situ. Oke, paling kita akan bahas lagi. Ini udah berapa nih? Anggap aja kayak podcast gitu ya, 14 menit. Sedikit lagi deh, kita coba pakai contohnya biasanya untuk membuat apa. Nah, ini berarti lebih ke fungsi ya. Nah, berarti antara fungsi sama CorelDRAW. Ini juga bisa dijawab sesimpel ya, karena mereka beda, susah juga ya untuk ngejawabnya. Ya udah segampang ini aja deh. Untuk yang Corel itu ya, biasanya fungsinya itu untuk membuat desain-desain ya, untuk membuat desain-desain untuk keperluan advertising ya, untuk keperluan percetakan dan lain sebagainya itu menggunakan Corel. Apakah di Photoshop nggak bisa?
kalau misalkan kayak gitu bisa juga, tapi lebih prefer ke Corel. Karena apa? Karena si Corel ini ukurannya atau software base-nya ini pakai vektor. Jadi ketika kita mendesain, misalnya kita dapat orderan nih ya, orderan flyer ataupun baliho ukuran besar, misalnya 3 kali 2 meter gitu ya. Kita kan nggak mungkin ngedesain 3 kali 2 meter secara real gitu kan untuk bisa menghasilkan hasilnya maksimal. Kita paling cuma pakai rasio aja 30 cm atau kali 20 cm untuk ngedesainnya. Nah, tinggal kita desain, kemudian kita cetak, itu hasilnya tidak akan pecah karena walaupun kita ngedesainnya 20 cm ya, bagian teks ini, font yang sudah kita buat di sini, itu karena dia basicnya vektor, ketika di resize segede apapun itu tidak akan pecah. Nah, itu sih kelihatan gampangnya di situ ya. Beda dengan di Photoshop. Nah, kalau di Photoshop ketika kita pengen ngedesain misalnya ukurannya tadi tuh 3 kali 2 ya, sebisa mungkin resolusinya di 3 kali 2 supaya apa? Supaya ketika dicetak itu tidak pecah. Seperti itu lebih prefer sih. Nah, tapi bedanya ketika kita difungsikan untuk pengolahan gambar, biasanya orang-orang yang industrinya di fotografi seperti itu lebih prefer di Photoshop untuk mengolahnya, untuk mendapatkan color gradient misalnya, untuk memutihkan kulit atau menghilangkan bekas jerawat dan lain sebagainya. Itu lebih ke Photoshop. Berarti jelas ya fungsinya, kedua fungsinya itu berbeda banget. Dari base-nya udah beda, pasti fungsinya juga beda. Kalau untuk nyebutin satu-satu banyak banget sih biasanya. Ini contoh-contohnya, aku ambil sampelnya, contoh itu satu aja. Oke lah, kita tinggal ke kesimpulan ya setelah tadi. Soalnya aku ini ngebawainnya, aku nganggap penonton aku atau viewer aku ini yang benar-benar orang yang nggak tahu gitu ya, dan benar-benar awam di industri ini. Makanya aku sebisa mungkin ngejelasinnya tuh muter-muter supaya benar-benar paham untuk orang-orang yang awam gitu. Tapi untuk yang sudah paham ya udah, mungkin di menit ke-1, menit kedua, bahkan ngelihat judulnya aja udah tahu oh bedanya ini tanpa harus melihat isi videonya pasti udah tahu. Oke, untuk kesimpulannya aku rangkum aja menjadi beberapa poin. Yang pertama, kelebihan Photoshop sama Corel ya. Yang pertama, di Photoshop itu tidak cocok untuk penggunaan untuk pengaplikasian desain-desain untuk advertising ya, itu kurang cocok. Itu kekurangan Photoshop. Di Corelnya itu lebih cocok tadi. Kemudian kekurangan CorelDRAW, kurang mengolah foto untuk mendapatkan warna dan sebagainya, itu kurang, sementara di Photoshop itu lebih unggul. Kemudian yang selanjutnya dari ukuran size filenya, si Corel lebih sedikit ataupun lebih kecil, sedangkan Photoshop itu lebih besar. Oke, paling 3 poin itu aja yang bisa disampaikan sejauh 15 menit ini teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menonton ataupun menyimak dari awal hingga akhir. Itu saja yang bisa aku berikan, karena dari awal pun ini pertanyaannya agak gimana gitu ya, karena bedanya CorelDRAW sama Photoshop kurang adil aja sih untuk dibandingin gitu, jadi ya susah juga. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti kita akan coba bahas lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain, entah nanti di grup ataupun dari Instagram feed dan lain sebagainya. Kita akan coba bahas bersama-sama sehingga wawasannya pun bisa bertambah. Oke teman-teman, terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.